Xiaomi Mi 10, HP flagship pertama yang masuk resmi di Indonesia tahun 2020 kemarin. Sekarang di tahun 2022 harganya sudah sangat turun banget untuk yang secondnya. So, apakah di harga 5 jutaan aja dari 10 juta masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung kita review Xiaomi Mi 10. Let's go! Halo guys, nama gue Staman dari StefTech, dan ya mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi 10. Seperti biasa, mari kita yang pertama bahas si harga dan speknya dulu. Untuk harganya guys, kalian bisa beli Xiaomi Mi 10 di harga 5,3 juta atau 5 jutaan lah, 5,5 juta di bawah. Itu untuk yang resmi, yang pastinya yang varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 256GB, dan kondisinya pastinya bisa kita lihat, yaitu kondisinya full set. Kondisinya full set dan gak ada masalah sama sekali ya. Pretty much second hand mulus untuk harga 5 jutaan. Kelihatannya sangat worth it. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh search bar di deskripsi, karena nggak ada toko besar yang ngejual HP ini, jadi gue bakal taruh search bar aja, nanti kalian tinggal cari sendiri. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oke guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 865 dengan fabrikasi sebesar 7nm plus, layar 6,67 inci 90Hz AMOLED Full HD display yang udah support HDR10+, brightness-nya di 500 nits maksimal, Corning Gorilla Glass 5 untuk proteksinya, ada stereo speaker UFS 3.0, USB Type-C 2.0 yang udah support OTG, dan juga punya baterai sebesar 4780 mAh baterai yang bisa support 30 watt wired dan wireless charging. So next, mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Pertama, desain, berat, dan one-handed nih ya. Untuk desain gue bisa bilang desain depannya terutama ini masih sangat modern sekali. Ini benar-benar ahead of its time pas rilis, dan juga sekarang ini masih kelihatan super modern. Bisa kita lihat untuk edge display-nya, walaupun gue kurang suka karena ini hanya estetik, nggak ada fungsinya menurut gue edge display. HP bisa cepat rusak, dan juga pemasangan screen protector lebih sulit. Tapi gue emang nggak bisa bohong kalau misal edge display memang ngebuat HP kelihatan sangat premium ya, keren banget. Dan juga untuk bezelnya atas bawah ini sangat tipis, fleksibel banget. Terus juga dot kameranya ini juga sangat kecil, jadi tidak mengganggu. So overall desain depan masih super modern, dan untuk desain belakangnya ini menurut gue yang agak sedikit tua ya. Ini desainnya memang zaman-zaman 2019-2018an menurut gue. Yaitu tipe-tipe yang kayak pill shape cuma vertikal, ini benar-benar desainnya tuh benar-benar zaman dulu banget lah. Tapi at least dia warnanya nggak kayak zaman dulu yang alay-alay gitu warnanya. Ini warnanya tetap single tone yang menurut gue tetap kerasa elegannya. Masih kelihatan bagus banget untuk si warna biru ini. Nah, untuk build-nya sendiri ini sangat solid banget guys. Dia itu frame-nya metal dan juga Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Jadi sangat solid banget, build-nya sangat bagus banget, sangat premium. Dan ini memang kerasa banget untuk dari genggamannya guys. Genggamannya ini memang kerasa cukup berat. Jadi kalau misalnya kita mau coba ukur pakai scaling atau scaler, ini gue udah ada si scalernya, dan juga kalau misalnya kita coba ukur, dia itu beratnya di atas 200 gram, 211 gram. Jadi memang agak cukup berat, tapi untuk size yang 6,7 inci menurut gue cukup wajar. Tapi memang ini memang HP lebih berat daripada HP biasanya, tapi gue sendiri suka banget sama HP berat, jadi ya ini HP kerasa solid lah. Bobotnya tuh kerasa pas, kerasa kayak padat gitu. Nice. Dan juga untuk si one-handed usage, gue pretty much kurang rekomend untuk HP ini, apalagi dia kan edge display, jadi takutnya jatuh. Ini HP besar dan panjang juga, that's what she said. Tapi ya balik ke videonya, ini HP-nya besar, jadi emang untuk one-handed usage agak sedikit sulit ya. Gue rekomend two-handed aja biar lebih aman, apalagi kalau bisa kalian nggak pakai casing atau pakai casing yang tipis, mending two-handed aja. Nah, terus untuk si NFC-nya sendiri, dia itu NFC-nya pastinya ada ya. Dia itu posisinya ada di daerah atas, daerah kamera sini. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, dia bisa nge-scan dengan baik, gak ada masalah, super cepat dan super akurat. Masih 10 out of 10 lah kecepatannya. Nice. Nah, terus untuk si fingerprint sensornya, dia itu optical fingerprint, dan bisa kita lihat kecepatannya sendiri memang bukan yang terbaik ya. HP-HP zaman sekarang ada yang jauh lebih cepat, malahan di Vivo X70 Pro atau X80 Pro itu pretty much instan kan fingerprintnya. Untuk di HP ini dia butuh sedikit mikir, sekitar 0,5 detik, tapi at least yang gue suka dari fingerprint optikalnya, dia itu sangat-sangat reliable. Jadi di kondisi tangan gue mau lagi kering atau mau lagi lembab, itu masih bisa nge-scan dengan baik dengan speed yang sama. Very nice. Nah, next, mari kita bahas untuk si displaynya. So,
Ini memang salah satu strong pointnya Mi 10 ya. Menurut gue ini displaynya sangat bagus banget untuk harganya. Memang kalau bisa dibanding dengan HP lain di harga 5 juta, HP second misal kayak apa ya, Samsung Galaxy S20 yang kemarin gue review, memang di S20 jauh lebih bagus, tapi keep in mind S20 itu bukan HP resmi ya, itu hanya batangan dan juga HP internasional, jadi banyak masalah kayak emailnya lah, atau masalah green line, spare part lebih susah. Tapi ya memang kalau misal untuk spek sendiri dibandingin sama S20, jauh lebih bagus itu S20 screen-nya. Ya gue bisa bilang kalau S20 itu 10 out of 10 screen-nya, ini lebih ke 8,5 dari 10. Masih bagus, dia masih punya detail yang sangat sharp, kontrasnya sangat bagus, HDR juga kelihatan sangat bagus, dan gambar overall masih kelihatan clear. Tapi memang untuk dynamic range dan juga untuk overall viewingnya, gue bisa bilang masih lebih enak di S20. Tapi ini masih bagus banget kok untuk harganya. Untuk harga 5 juta, dibanding dengan HP baru yang lain di harga yang sama, lebih bagus di Mi 10. Nah terus untuk si visibility di bawah sinar matahari, ini bisa sampai 500 nits, yang zaman sekarang memang nggak wah-wah banget ya. HP zaman sekarang tuh bare minimumnya 600 nits kan HP flagshipnya. Jadi ya, memang nggak bisa kayak terang banget, tapi bisa kita lihat di kondisi cahaya yang cukup terang itu, walaupun berawan ya, biru OLED bisa kita lihat dia itu agak berawan, tapi masih cukup terang HP, dan juga bisa kita lihat HP-nya ini masih kelihatan ya. Walaupun agak sedikit gelap, tapi masih usable, dan yang pastinya nggak ada masalah sama sekali untuk memakai di bawah sinar matahari walaupun agak gelap. Nah yang terakhir untuk si touch delay dan juga overall navigasi OS di HP ini, pertama nggak ada touch delay sama sekali. Xiaomi memang sudah mature ya, nggak kayak zaman dulu di HP-HP zaman sekarangnya terutama udah nggak ada masalah tersebut. Jadi ya untuk touch delay nggak ada masalah sama sekali, dan juga untuk HP overall berkat 90 Hz dan juga ini layar flagship, semua kerasa responsif dan instan untuk responsivitas dari tangan ke layar. Very nice. Oke, next mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya karena ini nggak ada headphone jack, via 3.5mm USB Type-C. Ini salah satu yang gue sayangi banget ya, karena ini kualitasnya sangat bagus guys. Kualitas dari USB Type-C ini sangat-sangat baik. Ini kualitasnya lebih ke arah warm atau ke arah bass, tapi masih kedengaran bagus banget, vokalnya masih kerasa crisp, jernih, mid range juga masih kerasa maju, masih kerasa di tengah, dan juga untuk separasi instrumen masih kerasa sangat bagus dengan dynamic range yang, bukan dynamic range, soundstage yang sangat bagus juga. Bassnya juga ini kerasa sangat punchy, tapi nggak bleber sama sekali, bassnya kerasa sangat bulat. Ini by the way guys, gue coba tes pakai headphone, bukan headphone sih, lebih tepatnya IEM Moondrop 2. Itu di volume rendah aja cuma sekitar 35% udah kerasa sangat keras. Jadi ya, amplifiernya sangat bagus dan decknya juga sangat bagus. Sayang banget gak ada headphone jack ya. Kalau misalnya ada headphone jack, kayaknya ini bakal jadi salah satu HP go-to untuk para audiophile, karena ini kualitas audionya benar-benar remarkable menurut gue. Nah, next untuk si speakernya guys. So, ini juga menurut gue salah satu remarkable-nya. In general, menurut gue audio quality-nya ini mau dari headphone sama speaker bagus banget sih. Tapi ya balik lagi ke si speakernya, dia itu dual speaker atas bawah. Dan bukan earpiece ya, speaker itu di atas tuh actual speaker di bagian frame atasnya. Bagus banget. Jadi volumenya sangat balance kanan kiri, gak gede sebelah. Dan yang untuk kualitasnya gue bisa bilang untuk harganya ini one of the best. Bisa bersaing dengan Galaxy S20 sekalipun di harga yang sama, atau Google Pixel 5 menurut gue. Dia punya suara yang overall lebih ke arah balance, jadi bukan bass ya, lebih ke arah flat balance. Yang gue overall lebih suka dengan bass yang masih punchy, tapi lebih ke arah flat. Terus dia punya vokal yang jernih, dan juga soundstage yang luas. Satu hal yang kerasa dari HP ini yaitu dari sisi separasi instrumen dan richness-nya si instrumen tersebut. Ini instrumennya tuh kerasa sangat bagus banget, kerasa sangat detail, dan juga separasinya kerasa sangat bagus. Bagus banget, itu salah satu, high point-nya atau strong point-nya dari HP ini dibanding HP lain di harga yang sama, itu dari si mid-range sama instrumennya itu kerasa bagus banget. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, so
Next, mari kita bahas untuk si kamera quality-nya. Kamera belakangnya tuh kan quad kamera ya, tapi menurut gue ini kameranya lebih kayak dual kamera karena kamera kedua lainnya tuh useless. Karena dia tuh punya main kamera yang sangat berguna, 108 megapiksel f1.7, udah ada OIS. Kamera keduanya juga sangat berguna, 13 megapiksel f2.4 ultra wide, dan kamera kedua yang terakhir nih, ketiga dan keempat yang sangat useless yaitu depth sensor dan makro kamera yang sama-sama punya 2 megapiksel f2.4. Itu kamera useless menurut gue sih, hanya untuk tambah-tambahan aja. Tapi ya, untuk si kamera depannya dia itu sebesar 20 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Yang selfie kameranya kelihatan bagus, tapi nanti gue bakal jelasin kenapa ini kameranya agak sedikit underwhelming untuk selfie-nya. Tapi ya, untuk kamera main dan ultrawide-nya sendiri menurut gue udah sangat bagus ya. Bisa kita lihat tuh guys, sampel-sampel fotonya. Overall gambar kelihatan bagus banget. Terutama untuk si main kameranya, dia punya gambar yang sangat vibrant. Memang lebih vibrant daripada aslinya, tapi nggak super vibrant banget. Gambar kerasa hidup, vibrant, clear banget dengan dynamic range yang sangat bagus. Dan juga dia punya overall kontras yang menurut gue akurat banget dengan real life. Nice. Cuma memang untuk si kamera ultrawide-nya bisa dilihat tuh, dia punya temperaturnya agak sedikit beda ya. Di main kameranya lebih vibrant, tapi di quad kameranya atau di ultrawide kameranya dia lebih pudar. Tapi sebenarnya itu bukan pudar sih, itu lebih ultrawide kameranya tuh kerasa lebih realistik dengan warna aslinya dibanding main kameranya. Tapi ya, ini di kondisi yang cahayanya bagus ya, jadi ultrawide-nya masih bisa bersaing dengan detail yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian foto di yang agak gelap, kayak foto sore hari misal, ya pastinya ultrawide-nya bakal agak sedikit struggling, bakal ada banyak noise. Tapi overall dua kameranya untuk harga 5 juta menurut gue masih sangat solid banget, bagus banget. Untuk si low light-nya sendiri, ini gue bisa bilang sangat bagus juga. Bisa kita lihat itu beberapa foto yang gue ambil, gambar kelihatan sangat sharp dengan noise yang super minim, tidak soft sama sekali, dan juga dia masih punya warna yang bagus. Nice. Cuma memang yang agak sedikit underwhelming sih menurut gue dari si selfie kameranya. Ini memang on paper kelihatan besar ya, kelihatan bagus, 20 megapiksel f2.0, dan bisa kita lihat kalau misalnya di kondisi yang gak ada backlight sama sekali, ini foto kelihatan bagus. Tapi pas gue foto ada backlight, tuh kelihatan ya kurang bagus ya. Dia nggak bisa menangkap objek dengan baik, jadi kayak ke blown out sama backlight. Yang untuk HP flagship menurut gue itu agak kurang bagus. Tapi ya, untuk detail dan vibrant sendiri cukup oke menurut gue. Dan untuk si video recording ini pas zaman-zaman 8K debut ya, jadi HP ini bisa nge-record 8K juga di 30 fps, tapi cuma hanya bisa 6 menit, atau bisa record di 4K 30, 4K 60, dan 1080p 60 fps. Jadi untuk sampelnya gue bakal tes di 4K 30, 4K 60, dan 8K 30 fps. Ini dia sampel ketiga resolusi tersebut. Halo guys, oke ada suara motor, nice. So ya, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Bisa kita lihat kalau di viewfinder ini stabilisasinya sangat baik ya. Dia udah ada electronic sama optical image stabilization juga, very nice. Fokusnya juga bisa kita lihat sangat cepat. Di overall ini videonya masih kerasa kayak HP flagship ya. Tuh, di yang lightningnya agak susah juga dia masih bisa fokus. Untuk dynamic range juga bisa kita lihat kelihatan bagus ya. So ya, sorry guys, gue nggak bisa b-roll di luar karena ini videonya bukan video, maksud gue mobilnya pada dipakai semua. Saya next mari kita ganti ke si 4K 30 fps. Oke, so ini dia 4K 30 fps. Kualitasnya kelihatannya sama aja guys, gue nggak ngeliat ada bedanya. Stabilisasi juga nggak beda jauh. So ya, next yang terakhir mari kita switch ke 8K 30 fps. Oke guys, so ini video recording untuk resolusi 8K. Yang pastinya ini hanya maksimal 6 menit aja untuk nge-record 8K. Stabilisasi masih ada ya surprisingly, walaupun nggak terbaik, nggak sebagus 4K, tapi stabilisasi masih ada. Kita coba fokusin. Fokus agak susah, kayak dia udah nggak ada. Oh, ada juga, masih ada autofocus. So ya, ini dia kualitas videonya guys di 8K. Kalian bisa nilai gimana di bawah komennya. Langsung kita moving on ke si gaming performance. Oke, moving on ke si gaming performance-nya, ini pakai chipset yang menurut gue one of the best chipset yang Snapdragon pernah buat, yaitu Snapdragon 865 yang punya fabrikasi sebesar 7 nanometer plus.
Ini menurut gue chipset jauh lebih baik untuk dari sustainability-nya dibanding Snapdragon 888 sekalipun. 888 itu pretty much disaster chip menurut gue. Tapi ya, untuk 865 sendiri ini gue coba tes. Oh ya, gue hampir lupa bilang sebelum kita masuk ke tesnya, ini HP juga ada itu ya, ada cooling sendiri, ada liquid cooling kalau nggak salah. Jadi ya, ini yang pasti bakal lebih dingin. Dan untuk si gaming performance-nya ini memang kerasa banget. Gue coba tes main Genshin Impact di settingan medium setting dengan frame rate 60. Terus gue ya bisa kita lihat tuh di B-roll muter-muter Sumeru kayak Spider-Man gitu, web swinging. Itu kerasa sangat smooth ya. Terus tadi gue juga coba ulti, semua ulti, ultinya Keqing, ultinya Kokomi, semua kerasa sangat smooth dan responsif banget. Tapi yang lebih baik lagi ini untuk si sustainability performance. Karena setelah gue sedikit daily commission dan juga off screen ya, bukan di B-roll, gue daily commission dan gue ngelakuin hal lain kira-kira sekitar 30 menit main, ini HP hanya sedikit hangat aja. Performance masih bagus. Memang ada sedikit thermal throttling, startup jadi agak sedikit terasa, frame rate agak sedikit turun, tapi overall masih super playable dan masih enjoyable banget. Ini HP flagship Mi 10 ini enak banget buat main game. Mungkin berkat chipsetnya efisien dan liquid coolingnya. Nice combo. Next, untuk segi redeem performance, redeem performance maksud gue. Sorry, kurang tidur, kurang coffee. So ya, untuk redeem performance juga ini sangat bagus. Xiaomi memang udah makin bagus ya, walaupun nggak semua HP-nya bagus, tapi HP flagship terutama dia untuk main game rhythm makin baik tiap hari. Nice Xiaomi, keep it up. Untuk main game arcade bisa kita lihat gak ada masalah sama sekali ya, hanya masalah itu dari skill issue gue. Gak ada masalah sama sekali, semua kasih responsif dan enak banget. Memang gak seenak atau seresponsif Apple atau Sony, tapi udah cukup bagus menurut gue, bisa bersaing dengan Google dan Samsung at least. Oke, next untuk si UI-nya sendiri. Ini HP bisa sampai MIUI 13 berbasis Android 12, tapi untuk HP gue ini agak sedikit aneh ya. Dia resmi, bisa kita lihat 4 digit, tapi dia untuk software sendiri dia for some reason stuck di MIUI 12. So mungkin ini something wrong with the device. Tapi ya, untuk aslinya sendiri ini Mi 10 bisa sampai Android 13, maksud gue Android 12 di MIUI 13. Dan ya, untuk UI-nya sendiri memang HP Xiaomi itu bukan HP Xiaomi, MIUI itu menurut gue kalau ingin enak dipakai memang harus pakai chipset flagship ya. Karena di HP ini ditambah MIUI menurut gue nggak ada masalah sama sekali untuk si MIUI-nya. Karena dia ini pakai chipset flagship. Mau dipakai buat launching aplikasi, day-to-day usage-nya, kayak atau nggak buat main game, buat multitasking, navigasi OS, semua masih kerasa smooth dan enak banget. Optimize juga ini. Jadi ya, MIUI itu memang aneh banget sih guys menurut gue. Karena ada beberapa HP kayak ini misalnya, atau kayak Poco F3 atau kayak Mi 12 Lite yang gue pernah review semua dan MIUI itu kerasa bagus, tapi ada beberapa HP yang HP flagship juga tapi bermasalah padahal pakai MIUI juga. Kayak di Poco F2 kalau nggak salah itu bermasalah padahal dia chipsetnya sama dengan ini, tapi di Poco F2 Pro itu lebih banyak bug. So ya, MIUI itu aneh-aneh ya. Ada MIUI yang optimize di satu device, ada MIUI yang nggak optimize di satu device lagi. Sorry guys, ada suara motor itu. Jadi lumayan aneh MIUI. Tapi untuk MIUI sendiri di Mi 10 ini sangat solid. Nice. Dan untuk si DRM infonya ini HP yang pastinya udah support HDR10+, nanti Hz refresh dan juga udah di Wi-Fi L1. So yang terakhir mari kita bahas untuk si battery life-nya. Ini punya baterai sebesar 4760 mAh baterai. Dan ya, ini untuk ketahanan baterai masih cukup bagus banget kok. HP ini bisa bertahan full 1 hari penuh, no problem di mode 90Hz. Dengan pemakaian gue enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja, terus ini bisa dapat SOT kira-kira sekitar 5,5 sampai 6 jam. Masih sangat impresif. Apalagi untuk layar yang besar dan refresh rate tinggi, menurut gue SOT segitu masih cukup bagus. So, untuk si charging speed-nya sendiri, ini gue ngecas ya dari 0% dari 0 sampai 100% itu ini lumayan cepat. Bisa butuh waktu hanya 1,5 jam atau 1 jam 29 menit aja. So, untuk charging speed juga ini sangat cepat ya. Very nice. Oke guys, so cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya, di harga 5 jutaan, apakah HP ini worth it? Menurut gue kalau bisa mau dibandingin dengan HP second lainnya, ini salah satu HP yang sangat worth it. Dan kalau bisa mau dibandingin dengan HP second yang bukan resmi, ini worth it banget. Di harga 5 juta guys, kalian dapat build yang super premium. Dan juga kalian punya performance yang sangat solid, chipset salah satu chipset terbaik yang ada di kelasnya. Dan juga dia punya layar yang sangat bagus, kualitas audio yang S-class banget, bagus banget, dan juga kamera yang solid. Oh ya, dia juga punya battery life yang sangat bagus ya menurut gue untuk harganya. So ya,
Menurut gue sih untuk harga 5 jutaan ya, kalau misalkan kalian bisa nyari Xiaomi Mi 10 yang lumayan solid, kondisinya nggak ada masalah sama sekali, masih mint condition. Ya menurut gue ini sangat pilihannya bagus sih. Dia garansi resmi, kondisinya full set lagi. Jadi kalian nggak usah worry tentang spare part atau email block. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpapernya juga, gue udah taruh linknya di deskripsi. Oke guys, mungkin cuma segitu dari video reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.